Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kiranya tetap bersuka cita. Sekalipun saat ini kita masih berkebaktian di rumah masing-masing ya, untuk kebaktian kaum perempuan dan kaum pria. Kita akan segera memulai kebaktian kita dan mari kita akan saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian di heningnya malam ini. Persembahanku, walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan doa pembacaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, segala pujian syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, bahwasanya Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan, Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan, dan terima kasih pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama kembali bersatu di dalam ibadah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar melaluinya kami beroleh hikmat untuk memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami menaikkan doa kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Roma pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Roma pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ke-4 dan ke-5, selanjutnya Ibu Pendeta Ana ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang hendak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian pembacaan Alkitab kita bersama. Dan untuk malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah atau dimanapun berada, tema renungan kita adalah warga negara yang bertanggung jawab. Shalom Pak Agus, Shalom. Apa kabar? Sehat selalu ya? Puji Tuhan, sehat selalu. Puji Tuhan kita selalu sehat. Ini ngomong-ngomong Pak Agus ya, pada akhir-akhir ini ada banyak sekali kalau kita perhatikan entah dalam obrolan di masyarakat ataupun acara-acara talk show ya. Yang kalau mengkritisi pemerintah itu kadang-kadang ketika saya menontonnya atau memperhatikannya suka nggak nyaman ya di hati, karena ketika mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah kok kata-kata yang disampaikannya nggak enak, kalau kata bahasa Sunda nggak genah gitu ya kita mendengarnya, kok sampai sebegitunya gitu ya, karena memang mudah kan untuk mencari kekurangan dalam diri orang lain, dalam diri pemerintah, sementara kita kurang mengintrospeksi diri sebagai warga negara, kita sudah seperti apa melakukan tanggung jawab kita, betul nggak Pak Agus? Iya betul. Ya terkadang sebenarnya juga bukan berarti tidak boleh kritis ya. Iya betul. Nah, tetapi kritis itu sendiri kan seharusnya disampaikan betul tadi dengan cara-cara yang bijak seperti itu ya. Iya, setuju. Ya, di dalam pembacaan Alkitab kita tadi diungkapkan di situ Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pemerintah memang punya tanggung jawab dan kita sebagai warga negara juga, warga masyarakat bertanggung jawab. Pemerintah dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, ya memperhatikan kepentingan warga masyarakatnya, itu tanggung jawab pemerintah. Tapi bukan berarti bahwa
warga negara juga tidak punya tanggung jawab. Ya. Warga negara tadi harus membayar pajak, memberikan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat gitu ya. Betul. Jadi ada tanggung jawab pemerintah dan ada tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, termasuk saya kira mengkritisi pemerintah itu juga merupakan wujud dari tanggung jawab kita bersama, begitu ya? Iya betul. Cuma bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Ya. Ini juga menjadi sangat penting saya kira, karena memang ya pemerintah juga ya, orang-orang yang ada di dalamnya juga adalah manusia, pastinya juga punya keterbatasan ya. Punya kelemahan. Nah, bagaimana kita di dalam mengkritisi itu bisa menyampaikan aspirasi kita juga dengan bijak tanpa harus kemudian kita mendiskreditkan ataupun juga memberikan sebuah justifikasi ataupun penghukuman gitu ya terhadap pemerintah kita gitu ya. Karena memang mereka juga tentu di dalam segala keterbatasannya kita juga melihat bahwa ada sisi-sisi yang lain juga yang positif ya yang diberikan oleh pemerintah kita, dan itu juga harus kita hargai gitu ya, jangan hanya melihat kejelekannya atau kekurangannya, begitu ya Bu. Ya betul. Karena Rasul Paulus juga melalui pembacaan Alkitab kita tadi mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka sebagai warga masyarakat punya tanggung jawab untuk menaati pemerintah, dan itu merupakan salah satu hukum Kristus dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari satu bangsa itu punya tanggung jawab, punya ikatan dengan pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan untuk kehidupan bersama, untuk keberlangsungan satu bangsa, gitu ya. Jadi tidak bisa kita tinggal dalam satu wilayah tanpa menaati hukum-hukum yang ada di dalamnya, tanpa mengindahkan hal-hal untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ya, kepentingan bersama. Kira-kira begitu ya Pak ya. Maksudnya tadi di Roma mungkin ya Bu ya. Oh sorry. Iya maksudnya di Roma ya. Di Roma iya, sorry bukan Korintus, di Roma ya. Iya betul. Iya betul. Itu juga Bu yang disampaikan oleh Paulus itu menarik juga gitu ya. Bahwa orang-orang Kristen di sana jangan sampai mereka terjebak ataupun ikut-ikutan gitu ya dengan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, yang ketika menyampaikan aspirasi mereka itu mereka tidak menghargai, tidak menghormati pemerintah gitu ya. Nah, ini yang seharusnya kata Paulus, ini kita nih orang-orang yang beriman seharusnya menunjukkan sikap yang berbeda. Kritis oke, gitu ya. Kritis memang harus kritis, tetapi bagaimana juga kita bisa melihat pemerintah itu adalah sebagai wakil Allah di dunia, gitu ya. Ini yang disebut bahwa oleh Rasul Paulus juga ya, kita itu memiliki dua kewarganegaraan ya Bu ya. Betul. Warga negara sorga, kerajaan sorga, dan kita juga karena kita hidup di dunia, kita menjadi warga negara ya di dunia ini. Iya betul. Yang memiliki pemerintahan dengan segala sistem yang ada ya untuk mengatur kepentingan kehidupan masyarakat. Ya. Itu yang diingatkan Rasul Paulus ya, dimanapun seseorang itu berlindung, bernaung, tinggal gitu ya. Seperti yang disampaikan kepada jemaat di Roma, maka harus tunduk kepada pemerintahan di Roma. Kita yang tinggal di Indonesia berarti harus tunduk juga kepada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Dan kalau pemerintahan itu juga melakukan kesalahan, maka punya tanggung jawab terhadap Tuhan, gitu ya. Bisa mendatangkan murka Tuhan. Tuhan juga akan bertindak. Tetapi bagi kita sebagai warga negara, maka kita punya tanggung jawab. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik dengan cara mengambil bagian dalam setiap tanggung jawab kita. Bukan saja kita hanya menuntut hak kita, tetapi tanggung jawabnya dilakukan atau tidak. Betul nggak? Itu ya Pak Agus ya? Iya. Dan tadi juga diungkapkan ya Bu ya, betul. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa lakukanlah kewajiban, lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya kepada pemerintah. Terlepas bahwa pemerintah itu punya kekurangan, punya keterbatasan, tidak maksimal mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya,
Tetapi Paulus mengingatkan bagaimanapun juga itu lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu gitu ya. Ya. Pasti ini berat juga ya Bu ya, bagaimana umumnya kan kita itu menuntut bahwa ya kalau di sana memberikan kepada kita perhatian dan kepeduliannya, mau dong kita juga akhirnya wajar kalau kita memberikan sebuah bentuk tanggung jawab dan perhatian kita. Tapi bagi Paulus tidak begitu gitu ya. Ya. Jadi harus sama-sama ya berjalan, masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya. Kan ada orang yang mengkritisi jangan cuma bertanya kepada negara apa yang sudah negara berikan kepada saya, tetapi juga pertanyaannya apa yang sudah saya berikan untuk negara, kan seperti itu ya. Iya. Dan Paulus juga melihat bahwa pemerintahan sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga dunia ini jangan sampai terjadi kekacauan gitu ya. Iya. Di dalam pemerintahan juga terdiri dari orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab yang besar untuk kehidupan bersama yang lebih baik gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong Pak, di tengah situasi pandemi COVID ya Pak ya, konteks kita masih banyak kan warga masyarakat yang terpapar ya, bukannya makin menurun ya. Di beberapa bagian menjadi zona merah bahkan zona hitam karena bertambahnya anggota masyarakat yang terkena COVID. Puji Tuhan ada yang sembuh, tetapi prihatin juga banyak yang meninggal gitu ya. Nah ini juga sebenarnya pemerintah kan sudah berusaha ya Pak ya, sudah berusaha menghimbau, membuat ketentuan, aturan dan lain sebagainya. Tetapi kadang sebagai anggota masyarakat abai dan lalai ya Pak untuk menggunakan masker sampai diterapkan denda gitu kan ya. Nanti kalau anggota masyarakat sudah terkena COVID gitu ya, enak saja mengatakan sejauh mana sih tanggung jawab pemerintah. Tapi kita juga kalau saya perhatikan di mana-mana ada banyak orang yang ketika beraktivitas itu tanpa menggunakan masker gitu ya. Itu gimana kalau seperti itu Pak? Ya, jadi umumnya kan Bu ya, kalau kita ditanya apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan? Apakah hak atau kewajiban atau tanggung jawab? Maka umumnya orang itu pasti akan fokus pada apa yang menjadi hak daripada kewajiban atau tanggung jawab. Ya. Nah menarik bahwa dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini justru Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua bahwa yang harus diutamakan itu adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita gitu ya. Nah seperti yang disampaikan oleh Bu Ana tadi gitu ya, dalam persoalan pandemi ini ya umumnya kan masyarakat hanya memikirkannya apa yang menjadi hak. Pemerintah harusnya menyediakan ini, memberikan bantuan ini dan seterusnya gitu. Tapi lupa apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai masyarakat, khususnya di dalam membantu, di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, antara lain adalah dengan protokol tadi gitu ya. Mereka fokus kepada apa yang menjadi hak-hak mereka dari pemerintah, tapi lupa apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kewajiban mereka. Seperti halnya tadi melaksanakan protokol pandemi, pakai masker gitu ya, menjaga jarak dan seterusnya. Ini lupa gitu. Nah ini ya, ini juga menjadi penting saya kira dalam bacaan firman Tuhan kita, mengingatkan kepada kita, perhatikanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Iya, sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan juga Pak di Matius 22 ayat 21, dikatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan juga saya kira sebagai warga negara, berikanlah apa yang kita bisa berikan kepada negara kita, kan gitu ya. Ada tanggung jawab kita terhadap Tuhan, ada tanggung jawab kita terhadap negara, gitu kan. Ada tanggung jawab kita terhadap sesama, kan seperti itu ya Pak ya. Dalam relasi yang kita lakukan, jangan hanya menuntut hak kita, tetapi lakukan kewajiban kita. Iya. Satu lagi mungkin Bu ya. Di Gereja Kristen Pasundan kita juga kan mengenal triwawasan ya. Wawasan keGKP-an, wawasan oikumene, dan satu lagi adalah wawasan kemasyarakatan kebangsaan ya. Nah salah satunya di dalam triwawasan kemasyarakatan kebangsaan ini juga
mengingatkan kita bahwa Gereja Kristen Pasundan termasuk kita nih warga GKP yang ada di dalamnya, kita tidak bisa lepas dalam konteks kita yang berada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini gitu ya. Artinya juga kita diajak ya baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalamnya untuk juga bagaimana kita bisa berkontribusi gitu ya di dalam memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara kita ini. Salah satunya adalah dalam bentuk tanggung jawab kita nih sebagai warga negara. Ya, bayar pajak. Bayar pajak. Gitu kemudian patuhi lalu lintas pada saat berkendaraan kan gitu ya. Patuhi protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID. Saya pikir itu juga kelihatannya mungkin hal-hal yang kecil ya Pak, tetapi juga bisa berdampak besar. Ya, kalau kita mematuhi maka itu demi kepentingan kita dan kepentingan orang lain. Kalau kita melanggar, mengabaikan, berarti itu kan akan merugikan diri kita dan merugikan orang lain juga. Oleh karena itu, kami semua ingin mengajak kita semua untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan ya. Dan biarlah persembahan kita ini kita berikan dengan segala sukacita kita kepada Tuhan. Dan pastinya persembahan Bapak Ibu sekalian akan sangat menopang dalam pelayanan di gereja kita. Khususnya di saat-saat pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang bisa kita berikan. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menaikkan pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tadi kita sudah menghimpunkan persembahan dan mari saat ini kita bawakan persembahan dalam doa sekaligus dengan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar bersama, yang mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kiranya kami menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bukan saja hanya menuntut hak kami, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab kami sebagai warga negara di tengah dunia ini. Dan ya Tuhan, biarlah sekecil apapun hal yang bisa kami lakukan, kiranya kami dapat mematuhi setiap hukum ketentuan yang berlaku demi keberlangsungan satu bangsa.
Bapa di sorga, Allah yang maha baik, biarlah firman yang telah kami dengar bersama, kiranya dengan kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi kami untuk dapat mewujud nyatakannya dengan penuh kesetiaan. Sebagai warga kerajaan sorga, kami melakukan tanggung jawab kami terhadap Tuhan, dan sebagai warga negara kami juga melakukan tanggung jawab kami dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kami juga tadi telah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah segala sesuatu yang telah kami berikan. Ajarkan kami untuk tidak melupakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi kami terus bertumbuh dalam pengucapan syukur, dan kami juga melaksanakan tanggung jawab sebagai warga gereja untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan dan pelayanan, terlebih dalam situasi pandemi COVID ini melalui dukungan-dukungan yang bisa kami berikan. Saat ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan tilik mereka satu persatu. Tuhan tetap kuatkan dalam upaya untuk pemulihan kesehatannya, dan bagi keluarga yang merawatnya juga kiranya Tuhan anugerahkan ketabahan dan kesabaran. Bagi anak-anak kami yang masih belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh, kiranya mereka juga tetap memiliki semangat dan ketekunan. Bagi kami selaku orang tua, selaku ayah dan ibu, kami juga disadarkan ada tanggung jawab kami di tengah situasi pandemi COVID ini ya Tuhan, untuk mengajari anak-anak kami dengan penuh cinta kasih. Dan bagi kami juga yang masih bekerja, baik bekerja di tempat pekerjaan maupun bekerja dari rumah, tetap tidak mengurangi semangat, tanggung jawab dan kesungguh-sungguhan kami untuk pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus berkati kami seluruhnya, baik yang ada di Karawang, di pos kebaktian, atau dimanapun berada. Bagi saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian online ini, kiranya segala sesuatu yang dilakukan benar-benar bermuara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan pada kami untuk melewati masa pandemi COVID, dan berikan juga bagi pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, menegakkan keadilan, kebenaran, dan seluruh instansi yang terkait juga kiranya benar-benar ya Tuhan dapat bersatu hati, dapat merentangkan tangan bersama-sama untuk memutus mata rantai pandemi COVID, supaya kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia ini akan kembali pulih seperti sedia kala. Bapa di sorga, inilah harap dan doa kami yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai akhir renungan kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan kebaktian online bagi kaum perempuan, kaum pria, dimanapun berada. Dan tetap jaga kesehatan, semangat, ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.